Romi diperlakukan sebagai babi pengembang biakan. Terikat di kandang babi, berkembang biak dengan ribuan induk babi setiap hari. Sebelum bekerja, Romi akan dimandikan oleh Ginny. Seiring waktu, Ginny tiba-tiba jatuh cinta padanya, mempromosikannya ke babi pengembang biakan teratas. Romi kemudian memandikan ratusan induk babi. Karena Romi melakukan pekerjaan dengan sangat baik, pemilik ternak itu tiba-tiba memberinya kalung besi baru. Rantai kalung sangat panjang, sehingga dia bisa keluar dan menghirup angin segar. Romi sangat bahagia, dia benar-benar merasa hidup kembali. Saat ini, babi kebetulan datang. Romi sangat takut sehingga dia terjatuh di tanah. Dia benar-benar mengerti tangisan babi itu. Tapi dia sangat takut sehingga dia cepat-cepat berlari kembali ke kandang babi. Lalu Ginny memandikannya lagi. Lambat laun, Romi juga jatuh cinta kepada Ginny. Keesokan harinya, untuk menguji Romi, peternak itu, dia secara khusus membawa babi hitam favoritnya. Kemudian ia mengeluarkan palu dan biarkan Romi memukulnya sampai mati. Romi menolak keinginan peternak itu. Karena ini, peternak itu menjadi sangat puas. Kemudian, hadiahi Romi untuk datang ke meja untuk makan malam. Tepat di akhir makan, Romi tiba-tiba melewati sebuah gudang. Dan terdapat mobilnya di sana. Lalu ia bergegas menuju mobil itu. Namun kemudian ia menjadi ragu-ragu. Tapi sepertinya dia suka di sini. Namun, ini adalah waktu terbaik baginya untuk melarikan diri. Setelah banyak keraguan, dia masih memasukkan kuncinya. Tanpa diduga, Ginny tiba-tiba muncul di depannya. Terus berteriak bahwa babi pembiakan akan melarikan diri. Dan ia tertangkap oleh peternak itu dalam sekejap mata. Dia dipukuli oleh peternak itu. Yang lebih ekstrim lagi adalah, dia harus tidur dengan babi betina setiap hari mulai sekarang. Bahkan makanan yang ia makan adalah makanan babi. Dan alasan mengapa dia diperlakukan seperti ini, karena setahun yang lalu, Romi mengemudi di jalan pedesaan. Karena dia sudah lama tidak beristirahat dengan baik, tiba-tiba ia menjadi sangat mengantuk. Dan seekor babi berlari keluar dari rerumputan. Romi tidak bisa menghindarinya. Dia telah menabrak babi itu. Jadi dia buru-buru turun untuk memeriksa. Dia menemukan bahwa babi itu dalam keadaan sekarat. Tapi saat ini, dia tidak menyadari keseriusan masalah ini. Romi kemudian meletakkan babi itu di kursi belakang. Tak disangka, saat ini, Ginny tiba-tiba muncul dan mengatakan kepadanya bahwa babi itu adalah babi pembiakannya. Dia menyuruh Romi bertanggung jawab untuk membiarkan 300 babi. Romi sangat tercengang untuk meminta maaf. Lalu ia mengikuti Ginny ke rumahnya. Ginny tiba-tiba membawa segelas anggur. Romi meminumnya tanpa memikirkannya. Kemudian dia menjadi bingung. Ketika dia bangun keesokan harinya, dia telah ditelanjangi dan dikurung di kandang babi. Kemudian Ginny membawa 2 tong makanan babi dan menyuruh Romi memakannya secara perlahan. Tapi, Romi menendang makanan babi tersebut. Peternak itu sangat marah. Ginny berusaha menghentikan ayahnya. Ginny mengatakan bahwa 300 induk babi di rumah telah mencapai periode estrus. Mungkin Romi bisa berguna untuk mengatasi masalah ini. Larut malam, ketika Romi sangat putus asa, tiba-tiba, seorang pria masuk. Dia melepaskan ikatan rantai Romi dan menyuruhnya pergi ke barat. Kemudian Romi berlari keluar tanpa melihat ke belakang. Tanpa diduga, Ginny juga menyusul. Untungnya, pria itu menghentikan Ginny. Ternyata pria itu diam-diam telah jatuh cinta pada Ginny. Dia juga khawatir kalau Ginny akan jatuh cinta pada Romi. Pria itu diam-diam membiarkan Romi pergi. Tapi sudah terlambat, peternak itu datang dengan senapan angin. Dan dengan cara ini, Romi dimasukkan ke kandang babi lagi.